Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Coretan. Hello guys, selamat pagi, siang, malam, sore juga. Oke, kita bertemu lagi di channel ini. Kali ini gua akan membahas seputar Gen Z, seputar cerita-cerita yang bisa memotivasi maupun mengoreksi pada generasi Z, termasuk gua dan teman-teman. Oke, let's go. Jadi di sini gue akan membahas tentang kesehatan mental untuk seseorang, khususnya generasi Z ya, yang mungkin sekarang masih gundah gulana menghadapi kehidupan. Jadi kesehatan mental ini kalau gue riset nyari-nyari di Google gitu ya, di Google di internet itu memiliki mata kesehatan mental adalah gimana seseorang memiliki kesadaran terhadap potensinya dan mampu mengerjakan tugas dan pekerjaan dengan produktif dan begitulah. Jadi terlalu ribet, jadi gue akan menyederhanakan bahwa kesehatan mental itu dimana seorang tuh udah insyukuran, selalu percaya diri, qanaah, bersyukur, ya gitu-gitu dah pokoknya. Pokoknya memiliki aura positif dalam diri kita, tapi bukan dari fisik, bukan dari luar, melainkan dari kesehatan mental, dari hati kita. Jadi ini yang disebut healthy mental, itulah bahasa Inggrisnya. Jadi kita kan tahu generasi Z adalah generasi yang lahir di antara 10 dekade 1997 sampai 2012 kira-kira segitu. Jadi di generasi Z ini mungkin kita masih memiliki perasaan terpuruk akan mental kita yang diuji dengan beberapa rintangan, beberapa ujian, dan apapun itu bentuknya, mungkin kita selalu pusing ya memikirkan hal-hal tersebut. Bisa jadi dari faktor tuntutan keluarga, bisa jadi dari faktor tekanan sosial, bisa jadi dari faktor ekonomi dan lain-lain. Nah, ini nih yang harus diluruskan lagi dari para generasi Z. Karena ya oke, kita wajib untuk memikirkan hal tersebut, tapi jangan terlalu overthinking. Jadi hal itu yang bisa membuat mental kita itu down, membuat mental kita itu jatuh, dan mungkin sebagian orang akan sulit untuk mengembalikan jati diri, sifat-sifat percaya diri dan keinsyukurannya ini untuk menjadi lebih baik. Kayaknya sedikit orang yang bisa ya guys. Jadi kali ini sebaiknya untuk generasi Z ini, pesan dari gua, dan gue pun ini berdasarkan pengalaman pribadi, karena gue dulu tempat salah satunya misal kayak kita ambil contoh dari tuntutan keluarga. Mohon maaf, Bapak, Ibu, jadi generasi Z gue bela dulu nih. Bapak, Ibu, kan banyak tuh kan bapak-bapak, ibu-ibu yang kayak terlalu memaksa para anak-anaknya itu untuk kamu harus jadi yang terbaik di antara yang baik. Pak, yang baik aja masih susah, apalagi terbaik. Apalagi terbaik dari yang paling baik, yang paling baik, yang paling baik. Jadi untuk generasi Z bagaimana menyikapinya? Ya kalau gue sih bodo amat ya. Tapi gini, ada sebagian orang tuh yang kayak kalau bahasa Jawanya tuh cili atinan. Cili atinan ini kayak orang merasa tersinggung dan mudah kepikiran terus. Jadi kalau gue punya konsep pemikiran, misalkan ada orang yang bilang kayak gitu, contohnya apalagi keluarga sendiri ya, yang dimana keluarga ya satu darah satu rumah kan, mungkin dari bapak ibu keluarga yang biasanya tuh kayak banding-bandingin kamu sama ini. Contohnya gue nih, Epic lu kok kagak tinggi-tinggi, tuh lihat tuh si Anu tinggi-tinggi. Fuck you man. Jadi gue bingung kadang kan. Jadi gue bingung tuh. Jadi gue menyikapinya dengan cara kayak orang bilang kayak gitu ya, gue ya udah sih. Not bad. Gue selalu pede dengan apa yang gue punya. Misalkan orang bisa itu, mungkin kita bisa yang lain, dan dengan itu, kemampuan itu, kita bisa menimbulkan rasa percaya diri kita. Itu yang pertama, yaitu selalu ya kita boleh sombong kalau untuk melawan hal-hal tersebut misalnya. Jadi yang kedua, kayak ada orang yang bilang demikian, kita, kalau gue sih bersifat kayak bodo amat. Duh, ngapain lu ngomong-ngomong kayak gitu, kan bukan urusan lu. Gue gini, gue bangun, tidur, makan, minum, tertawa, sedih, kagak ada hubungan sama lu. Gue terlalu memikir itu, dan mindset gue arahin ke yang positif-positif aja. Mungkin dia belum pernah
diuji kali gitu ya, mungkin dia cuma ngomong doang ya, kayak netizen di Indonesia ini bro khususnya. Jadi kesehatan mental ini juga mempengaruhi masa depan kita teman-teman, khususnya generasi Z yang dimana ya kita kadang dibuat sebagai harapan keluarga. Oke, keluarga nggak salah, tapi memang harapan itu kalau terlalu dipaksakan dan bukan keinginan kita sendiri, mungkin akan merusak mental kita. Jamaah, bener nggak sih? Ya kita relate aja nggak sih? Misalnya kayak ada lu kayak gak selalu lah, gue sendiri. Misalnya kayak ada dari bidang apa ya? Ekonomi. Lu jadi sama temen lu yang punya mobil Civic, mobil Lamborghini, ketinggian ya. Lu ini sama temen-temen lu yang punya iPhone. Gue juga ini dong. Tapi ini worth it nggak sih? Emang gue butuh kayak itu? Kalau cuman untuk gaya apapun itu, kayaknya nggak dulu. Gue harus berpikir 100 kali lipat, bahkan gue update lagi dari 1000 kali lipat, supaya kita memikir kalau kita itu mau beli barang tersebut kira-kira butuh apa enggak, kira-kira itu keperluan yang mendesak apa enggak. Kalau enggak, nggak usah, mending itu. Kalau misalnya dari kesenjangan ekonomi ya, gue sendiri kalau misalnya gue iri sama teman-teman, gue selalu berpikir kalau gue ingin sesuatu gue harus memikirkan berulang-ulang kali. Dan itu pun dapat mempengaruhi kesehatan mental kita. Ya intinya kesehatan mental itu kita selalu berpikir positif sehingga mempengaruhi semua gerakan dari batinnya maupun lahiriah kita tuh selalu sehat gitu, dan bisa beraktivitas dengan senormal-normalnya orang ya. Kalau kayak cowok ya cowok, kayak cewek yang cewek. Karena banyak kasus di Indonesia ini kayak ya Allah, kayak banyak anak-anak kecil tuh yang masa kecilnya tuh diambil. Jadi gini, mohon kalau anak-anak kecil, anak-anak balita, kalau masa kecilnya udah diambil, maka masa depannya jangan dirusak. Dengan apa? Dengan memilih presiden yang baik kayak gitu. Jadi gini ya, kesehatan mental ini juga mempengaruhi kita, kayak lagi mau pemilu nih, masih panas, eredang gitu kan. Jadi sangat mempengaruhi otak kita nih, otak lu pada, hati kita, hati lu pada nih, sangat mempengaruhi. Karena saat memilih presiden membutuhkan kesehatan mental, apapun itu, dari ancaman maupun sogokan maupun apapun itu, bener nggak? Karena ya gue sih nggak bisa bohong ya, lu milih gue kasih duit 1 miliar, gue terima dong. Kesehatan mental gue terganggu deh, aduh, gue mau tolak tapi 1 miliar deh, gimana ya pak? Itu bingung kan. Tapi balik lagi guys, di saat gue ngebacot tentang kesehatan mental ini, memang sangat diperlukan, baik itu dari pemimpin maupun yang dipimpin, baik dari rakyat maupun dari pemerintah. Karena kita pun menentukan nasib bangsa kita dan masa depan kita, masa depan anak turun kita, cucu-cucu, cicit-cicit, buyut-buyut semuanya yang ada di sini. Itu tergantung dari kita ya. Gimana cara kita memimpin pemimpin yang benar-benar valid, yang benar-benar mengerti integrasi bangsa-bangsa kita. Jadi memang maraknya pemilu ini menggoyahkan kita dan berefek sampai dari kesehatan mental. Mungkin ada juga yang kasus ancaman, ada yang kesehatan mentalnya diganggu dengan apapun itu, baik ancaman maupun hal-hal negatif yang dapat mempengaruhi kita. Tapi ada tapinya lagi, gue selalu berpikir orang-orang yang seperti itu banyak, dan lu pun masih punya temen. Maka dari itu adanya channel Generasi Z ini membuka ruang untuk siapa aja yang curhat gitu dong. Jadi bukan hanya untuk memotivasi, jadi kita harus di channel ini bukan harus menuntut kayak Generasi Z harus pintar, harus sukses, harus ini, enggak. Jadi yang lebih kita utamakan itu memperbaiki dalamnya dulu. Dalamnya ini mau apa enggak, punya niat apa enggak. Karena
Innama a'malu binniyat. Itu kan artinya di bawah ini. Nggak ada kan? Nggak ada. Jadi apapun itu bentuknya, kita harus selalu menjaga kesehatan mental kita, bukannya kesehatan mental ya, kesehatan fisik. Dan oh ya, mungkin ada yang miris juga kayak fisiknya ini, mohon maaf, nuwun sewu, dia ini terlalu cacat. Bukan terlalu sih, ya cacat aja gitu. Katakanlah nggak bisa jalan. Tapi kesehatan mental dia bagus, dia pede, dia berani public speaking, dia punya kemampuan tertentu dan diasah. Contohnya apa? Stephen Hawking, profesor tuh kan. Kita bisa lihat dengan fisiknya yang seperti itu, mohon maaf, tapi beliau bisa menjadi sorotan dunia. Terus yang kemarin belum lama, Putri Aryani, ya Allah, golden ticket dari Simon, seorang yang ingin memberikan golden ticket kepada Putri Aryani dari Putri Indonesia. Wah, it's brilliant guys. Gue pun kaget gitu. Jadi dia nggak terlalu insecure, dia punya kemampuan dan diasah itu. Mungkin dari teman-teman nggak usah jauh-jauh, bisa nyontoh lah dari masing-masing itu. Karena gue pun sempat banyak diremehin, tapi kesehatan mental gue alhamdulillah nggak terganggu, jadinya bisa pede aja sih. Dan maka dari itu gue dulu introvert, asal lu tahu. Tapi karena kesehatan mental gue diganggu sama orang-orang, jadinya gue extrovert dan berani ngobrol di kamera untuk memberikan motivasi kepada teman-teman di seluruh dunia, dari Sabang sampai Merauke, untuk membanggakan keluarganya, untuk membanggakan bangsa dan negaranya. Pokoknya semuanya ini waktunya kalian untuk bangkit, khususnya para generasi Z. Ingat itu ya. Bagaimanapun caranya kita asah, kita benahi kesehatan mental kita yang dulunya kayak gini bisa kayak gini, sekarang jadi gini. Dengan bangganya kita tuh menyebutkan, aku bisa kayak gitu. Aku memang tidak bisa kayak ini, tapi aku bisa punya kemampuan dan bisa membanggakan orang lain dengan kemampuanku itu sendiri. Jadi gitu aja. Oke. Gak ada aja. Jadi mungkin hanya itu yang dapat gue bahas di channel Coretan kali ini, yang mungkin bisa memberikan gambaran dan wawasan, motivasi, inspirasi bagi orang-orang khususnya generasi Z. Dan semuanya juga bisa diambil hikmahnya dari gua. Kalau ada yang baik, kalau nggak ada ya dibuang jauh-jauh aja. Karena penting juga sih, kayak kesehatan mental kan di diri kita itu kan bukan hanya kata-kata aja, tapi tindakan pun dipengaruhi dari kesehatan mental. Oke guys, pertemuan kali ini gue kayaknya bisa bahas itu doang. Jadi mungkin next time kalau kalian mau request, gak apa-apa, di komen aja, bang gue gini curhat gini, tolong bahasin dan beri semangat gue. Oke lah, gue bakal riset untuk kamu yang mau komen, mau hal-hal apa aja yang bakal dibahas ke depannya. Komentar yang sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa dong, kalau komentar harus like dan juga subscribe. Jangan lupa, dan juga akun TikTok kita di channel Coretan ini jangan lupa di follow lah. Semoga kan kita bisa memberikan sama-sama simbiosis mutualisme. Saya memberikan Anda pengaruh yang besar terhadap kehidupan Anda, dan Anda memberikan kami pengaruh juga baik. Kan kalau subscribe-nya banyak kan kita jadi semangat untuk memberikan motivasi dan membuat konten gitu loh guys. Dan kalian pun akan semangat menjalankan kehidupan sehari-hari. Gitu gampangannya. Jadi jangan lupa pokoknya di subscribe, like, dan yang sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa komen, gak apa-apa karena semuanya itu gratis. Gak ada yang mahal. Jadi kalau kalian daripada nonton hal-hal yang mungkin kurang berguna dan tidak mengedukasi, sebaiknya Anda harus nonton Coretan deh. Karena di sini juga kan selain motivasi, kita akan memberikan edukasi. Apapun itu, tolong komen yang sebanyak-banyaknya. Oke, sekian dari gua Taufikur Rahman sebagai host di channel Coretan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.